Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, wahai para pencari hikmah di saluran Penjejak Sunyi. Sahabat sekalian, ilmu adalah cahaya. Namun, apa jadinya jika cahaya itu hanya disimpan dalam wadah yang tertutup rapat? Apa jadinya jika ilmu hanya sebatas hafalan di lisan, namun kering di dalam hati? Hari ini, kita akan kembali menyusuri lorong waktu ke masa kejayaan Baghdad. Kita akan menemui sosok guru kehidupan kita, Abu Nawas, dalam sebuah kisah yang mungkin akan membuat kita tertawa terbahak-bahak, namun semenit kemudian membuat kita tertunduk malu. Kisah ini bermula di Istana Megah Khalifah Harun al-Rasyid. Suatu hari, Khalifah menerima hadiah istimewa dari seorang gubernur di wilayah perbatasan Romawi. Hadiah itu bukan emas, bukan permata, bukan pula kain sutra. Hadiah itu adalah seekor hewan, seekor keledai. Tapi ini bukan sembarang keledai. Ini adalah keledai yang gagah, bulunya hitam mengkilap, kakinya kuat. Namun sayang, tabiatnya buruk. Ia keras kepala, suka menendang, dan yang paling parah, ia sering meringkik keras di saat-saat hening, mengganggu ketenangan istana. Khalifah yang bijak namun kadang iseng memandang keledai itu sambil memutar-mutar janggutnya. Ia bosan dengan rutinitas istana. Ia butuh hiburan yang menantang akal. Maka dipanggillah para menteri, para penyair, dan para cendekiawan istana. "Wahai kalian orang-orang pintar," kata Khalifah, "saya punya tantangan. Siapa di antara kalian yang bisa mengajari keledai ini, bukan mengajari mengangkut barang, tapi mengajari dia membaca?" Hening. Ruangan sidang yang megah itu mendadak sunyi senyap. Para menteri saling pandang. Ahli bahasa menunduk, ahli tafsir pura-pura membetulkan sorbannya. Mengajari keledai membaca, itu hal mustahil, itu gila. Salah seorang menteri yang selama ini iri hati pada kedekatan Abu Nawas dengan raja melihat sebuah peluang emas, peluang untuk menyingkirkan Abu Nawas selamanya. Ia maju ke depan. "Ampun beribu ampun, Paduka. Tugas seberat dan secerdas ini rasanya tidak pantas jika diemban oleh kami yang ilmunya pas-pasan. Hanya ada satu orang di Baghdad ini yang otaknya melampaui batas kewajaran." Khalifah tersenyum. "Siapa yang kau maksud?" "Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, Paduka," jawab menteri licik itu. Khalifah tertawa. "Ide bagus, panggil Abu Nawas kemari." Singkat cerita, Abu Nawas digiring ke istana. Ia datang dengan wajah polos, tidak tahu menahu ada jebakan Batman yang menantinya. Sesampainya di depan singgasana, Khalifah langsung menunjuk ke arah keledai itu. "Abu Nawas, aku perintahkan kau untuk mengajari keledai ini membaca. Aku beri waktu 2 minggu. Jika kau berhasil, aku akan kuberi 1000 keping emas. Tapi jika kau gagal, kau akan dihukum kurungan karena mempermainkan titah raja." Jantung Abu Nawas hampir copot. Mengajari keledai membaca, ini sama saja menyuruh ikan memanjat pohon kurma. Tapi Abu Nawas melihat wajah menteri yang tersenyum sinis. Otak cerdas Abu Nawas berputar cepat. Jika ia menolak sekarang, ia dihukum. Jika ia terima, ia punya waktu 2 minggu untuk berpikir. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Baik, Paduka, hamba sanggup. Tapi hamba butuh tempat yang sepi dan persediaan gandum yang banyak." 2 minggu berlalu. Warga Baghdad gempar. Pasar-pasar ramai membicarakan nasib Abu Nawas. "Kasihan Abu Nawas, kali ini lehernya tidak akan selamat," kata penjual sayur. "Mana mungkin hewan bisa membaca, kecuali hewan jadi-jadian," timpal tukang daging. Sementara itu, apa yang dilakukan Abu Nawas di rumahnya? Mari kita intip ke dalam kandang belakang rumah Abu Nawas. Hari pertama, Abu Nawas tidak mengajari huruf alif, ba, atau ta. Ia justru membiarkan keledai itu kelaparan. Ya, Anda tidak salah dengar. Keledai itu dipuasakan seharian. Hari kedua, Abu Nawas membawa sebuah buku besar. Buku itu tebal sekali. Apakah Abu Nawas membacakannya? Tidak. Abu Nawas menaburkan biji-biji gandum segar di sela-sela halaman buku. Si keledai yang kelaparan mencium bau gandum. Ia mendekat. Abu Nawas mengajarkan keledai itu untuk membalik halaman dengan lidahnya. Srek, suara kertas dibalik. Lidah keledai menjulur, menemukan biji gandum.
Nyam nyam nyam. Halaman habis, keledai itu bingung. Ia menyenggol buku itu dengan hidungnya. Halaman terbuka lagi. Ada gandum lagi. Begitulah yang terjadi selama berhari-hari. Abu Nawas melatih pola pikir si keledai, buka halaman sama dengan makan, tutup buku sama dengan lapar. Abu Nawas terkekeh sendirian di kandang. Ayo makan yang banyak, wahai muridku yang berkaki 4. Kau harus pintar, karena nasibku ada di ujung lidahmu. Hari demi hari, keledai itu makin mahir membalik halaman dengan cepat untuk mencari biji gandum. Sampai akhirnya, di hari terakhir, yaitu hari ke-14, Abu Nawas melakukan trik pamungkas. Ia membiarkan keledai itu puasa total selama 24 jam, tanpa makan, tanpa minum. Keledai itu meronta-ronta kelaparan. Sabar ya, bisik Abu Nawas. Besok kau akan makan enak di depan raja. Hari yang dinanti tiba. Balairung istana penuh sesak. Para menteri sudah siap dengan ejekan mereka. Khalifah duduk dengan wajah penasaran. Algojo sudah siap di sudut ruangan, berjaga-jaga jika Abu Nawas gagal. Pintu terbuka. Masuklah Abu Nawas menuntun keledai hitam itu. Keledai itu tampak lesu karena lapar, tapi matanya liar mencari makanan. Bagaimana Abu Nawas? Tanya Khalifah. Apakah muridmu sudah lulus? Alhamdulillah Paduka, murid hamba ini sangat cerdas. Dia sangat gemar membaca. Jawab Abu Nawas mantap. Para menteri tertawa mengejek. Buktikan, jangan banyak bual. Abu Nawas pun meminta sebuah buku besar yang sudah ia siapkan. Ia meletakkan buku itu di atas mimbar kecil di depan si keledai. Ingat sahabat, keledai ini sedang lapar berat. Begitu melihat buku itu, mata si keledai berbinar. Ia tahu rumusnya. Di dalam buku ada gandum. Tanpa disuruh 2 kali, si keledai maju. Dengan lidahnya yang basah dan kasar, ia mulai membalik halaman buku itu. Srek. Keledai menatap halaman. Tidak ada gandum. Ia balik lagi halaman berikutnya. Srek. Tidak ada gandum. Ia balik lagi dengan cepat. Srek, srek, srek. Halaman demi halaman ia buka dengan hidung dan lidahnya. Ia mencari biji gandum yang biasa diselipkan Abu Nawas. Tapi hari itu, Abu Nawas sengaja tidak menaruh 1 biji gandum pun. Keledai itu frustasi. Ia membalik halaman sampai habis ke sampul belakang. Karena kesal tidak menemukan makanan, keledai itu menatap Khalifah, lalu meringkik sekeras-kerasnya. Iya, iya. Suara itu menggema di seluruh istana. Semua orang terlonjak kaget. Abu Nawas tersenyum puas. Ia membungkuk hormat. Lihat Paduka, dia sudah selesai membaca seluruh isi buku itu. Khalifah tertegun. Secara teknis, keledai itu memang membalik-balik halaman seperti orang membaca. Tapi Khalifah merasa ada yang janggal. Abu Nawas, kata Khalifah, dia memang membalik buku. Tapi suara apa tadi? Kenapa dia berteriak keras sekali di akhir? Disinilah kecerdasan Abu Nawas bersinar. Oh, itu Paduka, jawab Abu Nawas santai. Dia barusan sedang membaca kalimat penutup. Dan karena dia tidak paham apa yang dia baca, dia emosi. Lalu dia protes kepada penulis bukunya. Khalifah mengernyitkan dahi. Jadi dia membaca, tapi tidak tahu artinya. Benar Paduka. Dia membalik halaman, matanya menatap huruf, tapi otaknya kosong. Yang dia cari hanya makanan di sela-sela halaman, bukan ilmu. Khalifah tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. Kau benar Abu Nawas, kau selamat, berikan dia 1000 keping emas. Namun, tawa itu tidak berlangsung lama. Wajah Abu Nawas tiba-tiba berubah serius. Ia menatap para menteri, para ulama istana, dan akhirnya menatap Khalifah dengan sorot mata yang tajam. Suasana hening kembali menyelimuti istana. Abu Nawas berkata pelan, namun suaranya menusuk relung hati setiap orang yang hadir. Paduka yang mulia, sebenarnya hamba tidak sedang menertawakan keledai ini. Apa maksudmu Abu Nawas? Hamba sedang menangisi diri hamba sendiri dan mungkin kita semua yang ada di sini. Abu Nawas mengelus kepala keledai itu. Keledai ini membaca buku, membalik halaman, tapi tidak mengerti isinya. Bukankah banyak dari kita manusia yang seperti ini? Kita membaca kitab suci, kita menghafal ribuan hadits, kita membalik-balik lembaran ilmu, tapi perilaku kita tidak berubah. Kita membaca ayat tentang kasih sayang, tapi kita masih saling membenci. Kita membaca ayat tentang kejujuran, tapi kita masih korupsi. Kita membaca larangan tentang kesombongan, tapi kita masih merasa paling benar. Jika kita hanya membaca tanpa merenungi, jika kita hanya menghafal tanpa mengamalkan,
Apa bedanya kita dengan keledai ini? Yang dicari keledai ini di dalam buku hanyalah gandum atau dunia. Dan bukankah seringkali yang kita cari lewat ilmu agama hanyalah pangkat, jabatan, dan pujian atau dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, "Mathalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Khalifah Harun al-Rashid terdiam. Air matanya menetes di pipinya. Para menteri yang tadinya sombong, kini tertunduk malu. Sindiran Abu Nawas bukan lagi lujokon, tapi cambuk bagi jiwa, sahabat penjejak Sunni. Kisah Abu Nawas dan keledai ini mengajarkan kita satu hal. Ilmu bukan tentang seberapa banyak buku yang kita baca, tapi seberapa banyak perilaku yang berubah karenanya. Jangan sampai kita menjadi perpustakaan berjalan yang isinya penuh ilmu, tapi hati kita kosong seperti keledai. Semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kisah hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.